Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah dan kisah, selamat bertemu kembali dengan saya, Bernice Almira. Saya akan menceritakan kisah tentang Hermann Keller, seorang antropolog Jerman yang tewas oleh makhluk gaib yang hendak ditelitinya. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Para sahabat, masyarakat di sekitar Goa Jimat pada umumnya percaya bahwa ada makhluk gaib yang ganas menjadi penunggu Goa Jimat. Korbannya tidak tebang pilih. Siapa saja atau hewan mana saja yang kesasar lari ke lembah itu akan tewas seketika. Tidak sedikit hewan buruan seperti rusa, kijang, kancil, dan babi hutan yang sedang dikejar oleh pemburu dan lari ke lembah Batu Gilang tidak luput dari maut. Biasanya diawali suara lolongan panjang sebelum maut menjemput hewan-hewan itu. Bahkan seorang pemburu asing yang akan berburu di sekitar Gunung Jimat menjadi sasaran makhluk gaib yang ganas itu. Konon, ia masuk ke lembah maut itu karena mencari anjingnya yang hilang. Ia tidak percaya adanya makhluk ganas di lembah itu. Hal yang sama terjadi pada tanggal 12 Mei 1918 yang menimpa seorang wisatawan sekaligus antropolog dari Jerman bernama Hermann Keller. Antropolog itu mendengar tentang legenda Goa Jimat. Maka ia ingin menguji kekeramatan serta kekuatan magis goa itu. Ia sama sekali tidak percaya tentang adanya makhluk gaib menjadi penunggu di lembah Goa Jimat. Hermann Keller pergi ke tempat itu ditemani oleh seorang penunjuk jalan dengan membawa seekor ayam dan seekor anjing kesayangannya. Mula-mula ia melemparkan ayamnya ke lembah itu untuk menguji ada tidaknya jin yang mematikan di situ. Dalam hitungan detik, ayam itu berteriak, kemudian sepi dan mati. Masih tidak percaya, ia melepaskan anjing kesayangannya. Tidak lama kemudian, terdengar anjing itu mengeluarkan lolongan panjang sebelum kemudian diam dan mati. Rasa penasaran semakin menghantui pikiran dan perasaannya. Tetapi, ia memang tidak percaya tentang makhluk ganas itu. Ia kemudian secara sadar memasuki lembah berbahaya tersebut. Sang penunjuk jalan melarang dengan keras, tapi Hermann Keller tidak peduli. Sang penunjuk jalan kemudian dengan cemas menyaksikan Hermann Keller dengan tenang memasuki lembah itu. Baru 10 langkah di dalam lembah, Hermann Keller terhuyung-huyung dan meronta. Kemudian merangkak-rangkak berusaha keluar dari lembah. Ia berhasil keluar dari lembah itu, tapi tidak lama kemudian ambruk dan tak bernyawa lagi. Kematian Hermann Keller itu menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya di wilayah desa Pekasiran dan dataran tinggi Dieng, akan tetapi juga menjadi pemberitaan luas. Misteri Goa Jimat yang keramat itu makin dikenal di mana-mana. Bahkan, Yap Kyon Aun, seorang wartawan yang menulis kembali peristiwa kematian Hermann Keller di majalah Intisari pada tahun 1965, mencatat bahwa nama Hermann Keller masih dikenang oleh masyarakat Jerman, terutama orang-orang tua yang pernah datang ke Dieng pada waktu itu. Oleh masyarakat desa setempat, jasad Hermann Keller dimakamkan di sisi lembah maut itu, sekaligus sebagai penanda dan peringatan bagi yang lain tentang bahaya lembah itu. Seorang rekan Hermann Keller sesama turis dan antropolog dari Jerman datang ke tempat kejadian di Goa Jimat. Ia ingin memastikan penyebab kematian rekannya itu. Ia juga tidak percaya pada keganasan makhluk gaib di lembah itu. Makam Hermann Keller pun digali. Hasilnya, nampak di beberapa bagian tubuh Hermann Keller membiru, dan dari mulutnya terdapat sisa-sisa busa yang mulai mengering. Dari sana, misteri Goa Jimat akhirnya terkuak. Setelah
Setelah dilakukan penelitian oleh sebuah tim, kemudian disimpulkan bahwa penyebab kematian Herman Keller bukan karena makhluk gaib, tetapi akibat menghirup gas beracun karbon dioksida atau CO2. Beberapa waktu kemudian, tim lokal daerah melakukan penelitian. Hasilnya, di lembah Batu Gilang terdapat gas beracun karbon dioksida atau CO2 yang mematikan. Bahkan hasil riset berikutnya mengambil kesimpulan bahwa lembah Goa Jimat merupakan pusat gas beracun yang ada di kawasan Dieng Kulon. Hasil riset itu perlahan menghilangkan mitos dan misteri makhluk gaib. Makin lama, penduduk setempat dan masyarakat pada umumnya mulai memahami adanya gas beracun yang mematikan di lembah Goa Jimat dan berpusat di bawah Batu Gilang. Kini orang pun tahu mengapa di sekitar Batu Gilang keadaannya gersang dan tidak tumbuh belukar dan rerumputan. Bukan dipelihara oleh makhluk gaib, tetapi karena adanya CO2 yang membuat rerumputan tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan burung-burung yang bertebangan yang jatuh di lembah itu. Bukan dimangsa oleh makhluk gaib, tetapi akibat tersedot oleh kekuatan gas beracun.